Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Ibrahim, NIM 2006061110097 dari kelas Praktikum Struktur Data D. Di sini saya akan menjelaskan tentang Praktikum Struktur Data materi graph. Baik, langsung saja ke soal yang pertama, yaitu implementasikan directed graph. Tuliskan listing program yang mengimplementasikan directed graph sesuai gambar 10.8, gambar yang ini. Anda dapat melakukan modifikasi pada listing program nomor 5, tugas pendahuluan sehingga merepresentasikan directed graph. Oke, untuk codingan ini saya mengikuti dari pendahuluan nomor 5. Oke, ini. Nah, untuk modifikasi itu dilakukan pada metode add-edge, di mana pada soal pendahuluan nomor 5 itu kan untuk edge method kan ada dua kan, ada start end, kemudian end start. Nah, ini untuk undirected graph. Nah, untuk directed itu hanya mempunyai start dan end saja. Jadi untuk modifikasi seperti ini saja. Kemudian ke soal nomor 2, connectivity pada directed graph. Pada directed graph, ada kalanya tidak semua vertex dapat dituju dari titik tertentu berdasarkan gambar 10.8. Terlihat bahwa jika start pada titik A, maka kita dapat menuju ke titik C. Oke. Tapi tidak dapat menuju ke titik lain. Nah, ini. Karena dia akan directed. Sedangkan jika memulai pada titik C, maka tidak ada vertex yang dapat dituju karena arahnya kan ke C semua. Sedangkan C tidak ada menuju ke vertex lain. Modifikasi metode DFS sehingga menampilkan tabel koneksi connectivity table. Oke. Metode DFS. Nah, ini ya. Nah, pada pendahuluan itu kan seperti ini. Sedangkan modifikasi itu kita membuat perulangan integer, diawali dari integer row sama dengan 0, kemudian batasnya yaitu row kurang dari n first, kemudian lakukan increment. Kemudian vertex list, array vertex list index ke row dot was visited itu diberi nilai true. Kemudian display vertex menampilkan display vertex row. Kemudian memanggil metode push row ke the stack. Oke. Untuk modifikasinya ya seperti itu. Kemudian ke soal enggak. Nah, untuk tampilannya. Nah, untuk main kelasnya itu seperti ini. Oke, coba run. Nah, akan sama kan. Adjacency dari A ke C, kemudian B ke A, B ke E, kemudian D ke E, kemudian E ke C. Untuk connectivity tabelnya itu dia kan ada AC, kemudian B BA BAC, kemudian BACE, kemudian C saja karena dia kan tidak bisa ke vertex yang lain kan. Kemudian DEC, DEC, dan EC. Oke. Nomor 3 yaitu topological sorting dengan directed graph. Topological sorting adalah operasi lain yang dapat dimodelkan dengan graph. Operasi ini diperlukan pada situasi di mana item atau kejadian perlu disusun berdasarkan urutan tertentu. Misalkan dalam memilih mata kuliah, terdapat mata kuliah yang harus diambil lebih dahulu sebelum mata kuliah lain. Contoh, berdasarkan gambar 10.10, nah ini ya, mata kuliahnya, setiap mata kuliah itu diberikan oleh huruf
dan sebagainya. Maka sebelum mengambil skripsi, maka mahasiswa perlu mengambil mata kuliah berdasarkan urutan berikut, yaitu B, A, E, D, G, C, F, H, atau C, F, B, A, E, D, G, H. Dengan penyusunan seperti kondisi tersebut, suatu graf dikatakan topologically sorted. Nah, di sini ada dua tahapan pada topological sorting, yaitu mencari sebuah vertex yang tidak memiliki suksesor, kemudian menghapus vertex tersebut dari graf, dan tambahkan label vertex tersebut pada bagian awalis. Kedua tahap tersebut dilakukan secara berulang hingga sebuah vertex tidak ada. Perlu diingat bahwa topological sort tidak dapat dilakukan pada graf yang memiliki cycle. Topological sort dapat dilakukan pada directed acyclic graph. Oke. Kemudian implementasikan topological sort pada program berikut ini metode. Nah, ini nanti metodenya kita sudah saya salin di sini. Nah, karena ini tadi kan kita menggunakan DFS, maka kita perlu itu kelas stack dan vertex. Kemudian di kelas topologi. Oke. Di sini ada origin inverse sama dengan inverse, kemudian perulangan ketika inverse lebih dari 0, maka memberi deklarasi variabel current vertex dengan metode no successor. Nah, karena yang diminta tadi kan ini kan cari sebuah vertex yang tidak memiliki successor. Kemudian percabangan, jika current vertex bernilai sama dengan 1, maka dia mencetak yaitu error graph cycle, karena di sini kan aturannya ini tidak dapat, topological sort tidak dapat dilakukan pada graph yang memiliki cycle. Kemudian sorted array index invert min 1 isi dengan vertex array vertex list label pada array vertex list index current vertex, kemudian menghapus, manggil metode delete vertex untuk menghapus current vertex ini, untuk menghapus. Kemudian mencetak topological sort order. Nanti ini dicetak menggunakan perulangan, di mana I sama dengan 0, I kurang dari origin inverse, dan increment. Oke. Untuk kelasnya kita datanya menggunakan yang ini. Kemudian panggil topo. Oke, coba run. Nah, ini topologically sorted order. Sesuai yang diharapkan, yaitu urutannya yaitu dari B, A, E, D, G, C, F, H. Oke, sudah sesuai. Kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan. Apabila banyak kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.